Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nani Hardina Nur Faisa. Di program Hello Podcast kali ini kita akan mengundang narasumber kita yaitu Rohimatul Inaya. Bisa dipanggil Mbak Inaya. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat seperti yang dilihat. Alhamdulillah. Berbicara tentang judul yang kemarin ya, Mbak ya. Gimana sih menjadi pers mahasiswa yang independen itu? Menjadi pers mahasiswa yang independen ya. Pertama aku mau cerita dulu kenapa kok bisa jadi pers mahasiswa gitu. Yang pasti aku dinaungi dalam lembaga pers mahasiswa yang di Unhas sendiri namanya UKMP Moderat. Dulu itu namanya FUM dan di tahun 2021 ganti jadi Moderat. Awal mula ke situ karena ketertarikanku untuk menulis. Sebelumnya aku emang suka nulis sastra dan juga cerpen, tapi lambat laun belajar juga tentang berita, artikel gitu kan ya, feature dan lain-lain. Sebenarnya pertama itu karena keterpaksaan. Aku belajar nulis berita itu di semester 3 waktu pandemi, diamanahi untuk menjadi redaktur. Redaktur itu ya kayak editor, koordinator gitu. Jadi di situ aku belajar sedikit demi sedikit tentang pers, tentang jurnalistik gitu. Yang pada awalnya aku hanya menulis tentang puisi, tentang cerpen, tentang artikel saja ketika zaman sekolah. Kemudian diberi amanah itu dan akhirnya belajar menulis. Kenapa kita independen meskipun kita itu pers mahasiswa, tapi kita beda ya dengan humas kampus yang dalam artian harus memberitakan secara terus-menerus tentang kampus gitu. Harus membela sesuatu hal yang baik-baik saja, sedangkan yang menjanggal tidak dikritik gitu. Pers mahasiswa itu independen sendiri, meskipun kita juga UKM, tapi kita bisa berdiri sendiri gitu. Artinya tetap beda ya antara humas sama pers gitu. Berarti dari UKM-nya sendiri itu mempunyai jurnalistik sendiri gitu, Mbak? Fokus kita sebenarnya ke jurnalistik ya, kalau di Moderat sendiri. Dan kan ada Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, dan kalau di Jombang itu kita masuk ke DK, Dewan Kota Kediri. Fokus kita ke jurnalistik, tapi di dalamnya juga ada bagian sastra, ada bagian media, fotografi dan lain-lain gitu. Nah kebetulan saya di bagian yang jurnalistiknya. Ngomong-ngomong tadi Mbaknya bilang karena terpaksa. Itu terpaksanya kenapa, Mbak? Ya sebenarnya dari kecil saya suka baca berita ya. Baca sama menulis kan beda gitu. Meskipun dalam literasi itu membaca dan menulis, tapi sebenarnya ruang lingkupnya lebih luas lagi di antara kedua itu. Kita ngomongin dua itu, teman-teman lihatnya oke, kamu suka baca berita karena kita posisinya masih ngerintis waktu itu ya. Kakak-kakakku dulu itu lebih mengedepankan gimana caranya membangun kultur, gimana membuat nama dulu gitu. Kita belum fokus ke penulisannya. Jadi mau nggak mau ketika aku diamanahi untuk menjadi redaktur, yaitu di situ aku belajar. Kadang kan kita harus belajar dulu baru mempraktikkan. Jadi di situ belajar sekaligus mempraktikkan gitu. Makanya aku bilang itu sebenarnya karena terpaksa dari awal. Tapi aku ingat pesan guruku dulu di SMA bilang bahwa orang bisa karena terpaksa. Dan alhamdulillah dari keterpaksaan itu akhirnya aku nyambung sama passion itu. Ternyata dari yang sebenarnya aku nggak tahu itu dunia apa, lama-lama ternyata kok oke, ternyata feel-nya di sini. Karena selain di jurnalistik, aku juga ikut ke beberapa organisasi. Kalau nggak salah ya sekitar ada 6-an ya. Itu sebenarnya nggak baik kita multitasking terlalu banyak. Tapi di antara semua itu passionku ternyata di bagian jurnalistik. Meskipun aku sendiri bukan mahasiswa jurnalistik gitu. Kenapa Mbak tertariknya? Kenapa nggak ngambil jurusan yang bersangkutan dengan jurnalistik? Kenapa ngambilnya ke UKM gitu, Mbak? Oke. Dulu aku anak IPS waktu SMA gitu. Sama dong berarti. Iya. Dulu anak IPS dan fakultas ekonomi itu yang paling digaungkan sama anak IPS gitu ya. Itu menurutku sudah rahasia umum. Yang namanya ekonomi itu udah paling digaungkan. Nah, di antara ekonomi dan dulu aku juga sempat ikut olimpiade dan lain-lain, ternyata aku tertarik ke manajemen. Meskipun aku juga belum tahu manajemen itu apa sih gitu. Dan sekarang konsentrasiku di manajemen sumber daya manusia. Beberapa kali aku sempat merasa kayaknya aku salah jurusan deh gitu kan ya. Bahkan teman-teman lain tuh nggak ada yang nyangka kalau aku anak manajemen. Ada yang bilang anak sastra, hukum, anak politik ya, anak FAI kadang gitu. Bahkan ada yang bilang KPI ya, kalau di lingkup Universitas Islam gitu.
Tapi ternyata setelah ku pelajari sampai ke semester 6 ini, Iya. salah satu pengembangan dari SDM itu masuknya ya ke jurnalistik, karena bahkan pers itu masuk ke dalam sesuatu hal yang sangat penting di dunia ini gitu. Menurutku dengan belajar jurnalistik, dengan aku menulis, itu aku bisa menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan kepada orang lain gitu. Karena kita report kan ya, menginformasikan, memberikan informasi, memberikan ilmu lewat tulisan gitu. Bahkan juga yang aku tekankan kepada diriku sendiri dan juga teman-teman pers lainnya, ketika aku belajar jurnalistik, aku bukan hanya belajar tentang menulis saja. Kan orang-orang taunya ya udah yang namanya berita nulis doang gitu Iya, kan. iya. Ternyata di sini dari beberapa unsur literasi yang orang itu taunya cuma menulis dan membaca, itu lebih. Literasi itu sebenarnya tidak hanya menulis dan membaca. Aku mengutip dari beberapa dawuh kiai dan juga guruku, bahwasanya literasi itu menulis, membaca, berpikir kritis gitu. Bahkan menyampaikan sesuatu hal yang lebih mendalam gitu dari literasi itu. Dan aku menemukan itu semua di jurnalistik. Ketika aku bisa menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan, tetapi bukan berarti itu hanya unek-unekku saja tanpa adanya riset, tanpa adanya fakta, itu tidak gitu. Di situ feel-ku nyambung. Sebelumnya aku kayak ada di beberapa organisasi, bukan berarti terus aku bilang organisasi nggak penting ya. Iya. Semuanya penting gitu. Tapi di antara semua itu aku lebih masuk ke jurnalistik karena bisa belajar public speaking. Kita wawancara orang itu tetap harus membutuhkan public speaking kan. Iya. Kita butuh riset, critical thinking. Kita nggak mungkin nulis itu contoh mau nulis ekonomi kok kita nggak paham ekonomi, itu nggak bisa gitu. Jadi semua di situ sepertinya apa yang ingin aku inginkan, apa yang ingin aku pelajari semua aku dapatkan di pers. jurnalistik. Iya, di jurnalistik gitu. Menurut Samian wajib nggak sih mahasiswa itu mempelajari jurnalistik? Menurutku wajib. Kenapa? Bagi diriku karena ketika aku terjun ke dunia ini, tadi yang aku sampaikan ya, Iya. kita bisa dapat semuanya paket lengkap. Mohon maaf kalau mungkin kalau di Ormawa gitu, mungkin kita hanya belajar tentang leadership sama public speaking, sama keorganisasian. Ternyata di jurnalistik kita dapat lebih, dapat penulisan, kemudian sifat kekeluargaannya kita lebih mendalam ketimbang hanya organisasi satu periode kalau bicara mahasiswa gitu. Dan apalagi di dunia yang serba modern ini ya, yang digital ini kan teman-teman tahu tuh media begitu luar biasa lah gitu. Ketika kita bisa mengetahui jurnalistik, kita belajar tentang pers, kita tahu oh berita ini salah, berita ini benar, berita ini berbobot, berita ini enggak gitu. Sebelumnya aku sendiri nggak tahu ya tulisan benar atau tidak. Ternyata setelah 2 tahun belajar sedikit-sedikit itu alhamdulillah sudah mulai tahu. Oh, tulisan di media ini tuh strukturnya salah gitu. Tulisan di media ini tuh nggak sesuai fakta gitu. Itu bisa menilai seiring berjalannya waktu. Menurutku penting banget biar teman-teman nggak termakan isu hoax gitu kan ya. Benar-benar. Sering banget kan kita kayak apalagi sekarang mudah banget share link gitu Iya, kan. Iya benar. Share link Dengan tanpa berita di hoax. tanpa di riset terlebih dahulu, di cross check bener apa enggak gitu kan. Gitu. Kalau kita sudah tahu dasarnya, sudah tahu ilmunya, insya Allah terbebas dari isu hoax itu karena kita juga mengedepankan critical thinkingnya. Berarti apa ya, jurnalistik itu kayak kalau dipelajari itu lebih penting banget ya Mbak ya? Penting banget gitu ya? Karena teman-teman basicnya juga pondok ya, Iya. pesantren. Menurutku kenapa kok penting juga di jurnalistik ini bisa menjadi dakwah baru bagi teman-teman. Biasanya kenapa kok penting tadi sudah aku jelaskan berkali-kali Iya. ya. Gitu ya. Menurutku karena kita bisa menginformasikan ke orang lain kan ya. Kalau teman-teman di pesantren mungkin kiainya dawuh apa bisa disampaikan juga lewat tulisan atau mungkin lewat podcast seperti ini kan juga termasuk dunia jurnalistik ya gitu. Report, melaporkan gitu. Bisa melalui jurnalistik dakwah di media yang semakin maju ini itu bisa. Keren banget ya. Tadi Mbak kan bilang Samian ikut organisasi 8. 6. 6. Oh, 6. sekitar 6 sih, tapi ada beberapa yang pasif untuk sekarang. Yang Samian tekuni itu ke jurnalistiknya. Dari 6 organisasi itu.
ini disebutkan atau tidak gimana? Ya nggak apa-apa, sebutin aja. Nanti kita bahasanya bleber-bleber gitu. Iya nggak apa-apa. Semuanya sebenarnya aku pelajari, nggak tahu kenapa ya. Waktu maba itu pasti tingkat penasarannya itu tinggi banget gitu. Karena dulu aku di pondok itu dibatasi untuk ikut organisasi, dan ketika kuliah aku diberi kebebasan oleh orang tua aku, udah hidupmu silakan diatur sendiri, yang penting nggak melenceng gitu. Jadi aku penasaran ketika oh ini aku coba ikut gitu. Tapi bukan hanya coba-coba, niatku emang belajar gitu. Oh ini aku masuk gitu. Nah, di Persma jujur semester 2 itu aku masih mengamati. Belum terlalu dapet feel-nya. Nah, lama-kelamaan kok oh ya ternyata duniaku di sini gitu. Semester 3 aku baru mulai aktif, baru mulai nulis, karena juga diaman aja langsung jadi redaktur kan gitu. Dari beberapa mungkin ada Ormek gitu, dari Ormawa juga, atau bahkan ada di fakultas juga ada organisasi seperti pengembangan dari keilmuan kita di Fakultas Ekonomi itu ada. Yaitu ternyata passionku lebih ke sini. Lebih ke jurnalistik. Lebih ke jurnalistiknya. Caranya sampean memanage waktu dalam ikut organisasi sebanyak itu gimana, Mbak? Kelihatan banyak banget ya, Mbak. Ini yang selalu ditanyakan oleh orang-orang, Iya. teman-teman dan bahkan adik-adikku juga tanya seperti itu. Caranya manage waktu itu menurutku dari diri sendiri ya. Iya. Itu dari diri sendiri yang tahu gimana sih kamu gitu. Kamu bisa mengikuti itu semua kalau kamu mampu. Kalau nggak mampu jangan gitu. Jadi aku menekankan ketika kamu hanya mampu untuk kuliah dan ngaji, ya udah, nggak usah ikut organisasi, nggak apa-apa, itu lebih baik. Karena aku melihat teman-temanku banyak yang keteteran kuliahnya ketika dia mencoba keluar dari zona nyamannya itu. Nah, aku nggak mau seperti itu. Jadi aku tekankan dalam diriku bahwa kuliah tetap nomor 1, tugas tetap nomor 1, dan organisasi itu tetap keutamakan, tapi bukan berarti di atasnya kuliah tidak. Di atasnya kuliah tidak. Tetap gitu. Jadi manage waktu balik ke diri masing-masing. Aku membuat skala prioritas ya. Deadline contoh. Tidak tertulis, kusimpan dalam otak aja gitu. Contoh, oke, hari ini waktuku di moderat. Berarti aku nggak mau ambil alih ke yang lainnya. Itu bisa aku kerjakan besok. Oke, hari ini waktuku kuliah. Jadi jangan ada yang menggangguku untuk keluar, untuk nulis ini atau untuk apa gitu. Atau jam ini waktunya aku di organisasi sebelah gitu. Ada yang kita prioritaskan gitu. Jadi ditekankanlah dalam diri ya, innamal a'malu binniyat, niatnya apa dulu gitu. Sama ini yang kutekankan juga dari zaman sekolah ya, al istiqomatu khairun alfi karomah kan. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Buat apa kamu ikut banyak-banyak kegiatan kalau nggak istiqomah gitu. Jadi gimana caranya kita konsisten lah, intinya itu. Kan saya juga ikut organisasi, beberapa organisasi, mungkin 2 gitu ya Mbak organisasi. Tapi saya 2 itu udah kayak keteteran banget gitu loh Mbak. Kadang saya diundang di satunya, saya nggak datang ke yang satunya gitu loh Mbak. Jadi kayak ngerasa kadang nggak enak, ini nggak pernah datang. Saya kadang juga memprioritaskan yang apa yang ada di pesan saya gitu loh Mbak. Itu ya, aku ngerasa itu di semester 5 menuju semester 6. Dulu masih enjoy dan bahkan sempet ikut kayak volunteer, ikut program-program di kampus lain itu masih. Tapi untuk semester 5 akhir ke semester 6 ini bener-bener kerasa, mungkin sudah mulai PKL, tugasnya udah bukan lagi cuma makalah kan, sering kayak penelitian dan lain-lain gitu. Itu aku lebih sempat keteteran dikit tapi lebih bisa manage gitu. Jadi sebenarnya aku tekankan juga ke teman-teman, bolehlah kita itu penasaran ke hal lain, hal baru gitu. Tapi tolong dipikirkan baik-baik gitu. Gitu. Karena kan berbekal dari nulis ini, alhamdulillah kan sudah ditawari ke beberapa instansi dan media juga untuk nulis di luar gitu. Jadi sebenarnya waktu untuk nulisnya itu terkuras banyak banget gitu. Karena kan kita nulis bukan cuma sekedar nulis, harus riset gitu kan. Artikel atau opini butuh riset. Kalau kita nulis berita butuh wawancara, butuh liputan gitu. Jadi sebenarnya waktunya terkuras banget. Jadi aku menekankan pada diriku, oke, aku fokus ke sini dulu. Yang lainnya mungkin aku tetap ikut tapi tidak seaktif dalam menulis. Begitu. Tentang organisasi ya Mbak ya, gimana kalau semuanya mahasiswa kan
nggak semua mahasiswa itu ikut organisasi, ada yang nggak ikut organisasi. Nanti kalau di dunia pekerjaan ngaruh nggak yang nggak ikut organisasi itu sama dunia pekerjaan? Menurut Saman? Menurut aku ya, karena aku juga belum terjun langsung ke dunia pekerjaan yang real, kan cuma freelance aja gitu kan. Iya. Menurutku ngaruh sih, Iya. ngaruh. Karena dunia akademisi aja itu kita hanya berbicara tentang teori. Iya. Kita konflik juga mungkin cuma sekelas kan ya. Kalau di organisasi kan kita tahu nih orang ini beda, kepribadian beda. Itu dari SDM-nya aja. Orang ini dengan ini kompetensinya beda gitu. Itu ngaruh banget menurutku. Gimana kita manage waktu, gimana kita berbaur dengan orang lain, berinteraksi. Ketika kita mengikuti beberapa organisasi, kita bisa ngerti gitu. Karakter orang tuh beda-beda gitu. Dunia luar itu gak senyaman Ya, nggak seperti semulus yang kita bayangkan. kita bayangkan gitu. Di teori mungkin kita lihatnya cuman oke, gini aja gitu. Iya. Ternyata kita praktikan pun sulit gitu. Kayak kita di fakultasku mungkin ekonomi. Orang lihatnya bangun bisnis tuh enak kan ya. Iya. Tapi aku belajar teori aja sudah bilang ini susah. Kayak jurnalistik pun begitu. Kita belajar teori mungkin enak ya. Oh, ini struktur seperti ini gitu. Kita harus mengedepankan fakta gini-gini. Nah, ketika kita praktik itu nggak semua orang bisa. Jadi di organisasi juga kita ilmu prakteknya sih menurutku. Jujur ya Mbak ya, saya tuh kan saya juga tadi udah bilang kalau saya itu ikut beberapa organisasi. Tapi kadang saya kalau tentang materi di dalam organisasi itu saya kayak kurang paham gitu loh Mbak. Kan Samian ini banyak banget itu mengikuti organisasi. Samian bisa memahami satu di antara satu sama lain itu gimana? Oke, dari banyak itu mungkin aku yang paham cuma 2 atau 3 ya. Iya. Yang nggak dibilang menguasai tapi lebih condong ke situ. Yang lainnya mungkin setiap organisasi itu memiliki porsi masing-masing. Jadi contoh di sini aku belajar tentang kekeluargaannya. Iya. Di sini aku belajar tentang teori dan praktiknya gitu. Di sini aku belajar tentang bagaimana manajemen waktu gitu. Semua itu punya porsinya masing-masing. Nah, menurutku di semua tempat itu adalah sesuatu hal yang bisa kita pelajari. Karena kita belajar nggak cuma di ruang kelas. Nah, itu tadi kenapa kita kok harus keluar dari kelas, harus keluar dari zona nyaman gitu. Tapi bukan berarti teman-teman yang nggak ikut organisasi itu jelek, nggak. Iya. Bisa jadi aku selalu positive thinking, bisa jadi oh mungkin dia kerja, oh mungkin dia di rumah ada kerjaan lain, oh mungkin dia di pondok diamanahi ini gitu, yang lebih berat gitu. Jadi kita terus jangan menjudgment orang yang nggak ikut organisasi itu mahasiswa yang diremehkan, itu enggak gitu. Tapi dalam artian seperti itu. Jadi dimanapun ada porsinya masing-masing. Aku bisa mengerti di organisasi ini, aku belajar tentang leadershipnya ternyata gitu. Di sini keluarganya baik ternyata. Di sini ternyata manajemen waktunya lebih baik gitu. Nah dalam itu kita praktikkan ke dalam diri kita sendiri. Hal-hal yang baik, hal-hal yang jelek kita jadikan evaluasi begitu. Nah, ini kan saya tahu bukan dari teman-teman sih, saya dari diri saya sendiri dah. Kadang saya tuh kayak kalau kumpul-kumpul dengan organisasi gitu, kayak saya tuh merasa kayak takut gitu loh Mbak. Tahu kan kayak takut, kayak udah kayak apa ngelihat apa gitu takutnya. Takutnya kenapa itu? Ya kayak ngerasa gimana gitu loh Mbak. Takut salah gitu loh Mbak. Kan padahal kita salah itu wajar kan, tapi kenapa saya juga kayak berpikir saya itu takut berada di sini tuh kayak gitu. Takut itu dalam diri sendiri ya. Menurutku lebih ditekankan bahwa di situ kamu belajar, mau bisa, jadi jangan takut gitu. Mungkin aku pribadi ya, jujur waktuku memang terkuras banyak di organisasi, jujur. Tapi di situ aku niatnya belajar. Beberapa kali tuh ditanyain orang kayak kamu dibayar berapa sih di moderat gitu, kamu dibayar berapa sih di organisasi ini gitu. Loh kita kan UKM, kita kan ini, namanya organisasi itu kita wadah untuk belajar. Nah dari belajar ini bisa kita praktikkan ke luar. Dan alhamdulillah saya dan teman-teman juga sudah mulai mempraktikkan itu keluar. Dan untuk masalah mohon maaf kayak pendapatan dan lain-lain itu kita dapatkan di luar. Tapi ilmu kita dapatkan di dalam UKM-nya, di organisasinya gitu.
Begitu sih. Kalau saya gitu ya Mbak ya, saya itu bukan takut karena takut dimarahin. Ya itu sih juga termasuk. Tapi saya tuh takut kayak kalau bicara itu kayak nggak seperti orang-orang itu loh Mbak. Kayak saya takut tuh kalau bicara takut salah. Ini gini takut salah gitu. Kayak nggak seperti sampean gitu loh. Gimana? Ya bisalah, sampeannya kan bisa daripada saya gitu loh Mbak. Ya enggak, mungkin sama dong aja, sampean sama. ikut 6 organisasi. Sama aja. Sama aja berarti nih. Iya, sama aja. Prosesnya belajar gitu. Iya. Orang bisa karena terbiasa. Iya. Tadi orang bisa karena terpaksa, sekarang orang bisa karena terbiasa. Aku menekankan ke teman-temanku itu ketika disuruh untuk berpendapat, ayo berpendapat, jangan takut. Kita nggak nyari salah benernya, kita nyari bahwa kamu bisa, kamu berani. Awalnya itu, tanamkan dari diri sendiri. Banyak teman-teman yang demam panggung cerita, gimana caranya biar aku pede, gimana caranya Ya, gini. saya juga salah satu dari itu Mbak. Depan Ini panggung. pede ini. Soalnya nggak banyak orang. Oh ya. Itu tekankan bahwa pada dirimu kamu bisa. Ada kesalahan dari, mohon maaf guruku, Iya. mungkin guru-guru teman-teman juga pernah bicara bahwa ketika kita berbicara depan orang, anggap saja itu batu. Ketika kita bicara batu kan kosong berarti pandangan kita. Nah, di ilmu public speaking ternyata ketika kita berbicara itu kita tatap matanya. Akan ada chemistry. Kita tatap orang itu, akan ada chemistry. Jadi seolah kita ngobrol sama orang itu. Nah, ketika kamu ngobrol sama temanmu gini, itu udah nggak ada kayak grogi gitu kan, nggak kan? Seolah kita ngobrol, kita menjelaskan. Nah, sedikit demi sedikit, karena di situ ada interaksi sosial antara orang satu dan dua, Iya. apalagi orang banyak, otomatis kamu udah nggak grogi lagi. Nah, kesalahan orang-orang yang mengatakan bahwa itu batu, berarti kamu ngomong sendiri gitu. Pernah nggak sampean itu membuat kesalahan berbicara di depan banyak orang? Berbicara di depan banyak orang, Iya. kalau ngomong aku tipe orang yang apa di otak aku bicarakan tidak hafalan. Jujur kalau hafalan itu mungkin aku Lebih susah ya, Mbak, ya? lebih susah karena textbook aku takut ini aku tadi ngomong pada atau akan gitu kan ya. Nah itu kalau hafalan aku pernah salah, tapi kalau ngomong kayak gini sih menurutku ngalir aja karena aku nganggapnya oke kita ngobrol gitu. Tapi tetap porsi ya, tetap tahu porsi. Oh yang di depanku ini dosen, berarti bahasaku harus begini. Yang di depanku ini temanku, bahasaku begini. Yang di depanku ini Pak Kiai, aku harus begini. Tetap tahu porsinya gitu. Berarti tahu tentang porsi masing-masing tuh ya, Mbak. Ya. Ya, mungkin hanya itu ya, Mbak. Terima kasih. Untuk teman-teman, kami pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.